Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di pertemuan kita yang ke-18 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Suwung itu mengandung makna kekosongan yang utuh, yang menyeluruh, standing as awareness, sedangkan disebut dialog karena kami berdua akan melakukan live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan hari ini, kami akan merenungkan puisi dari Syah Nias. Puisinya cukup panjang. Saya baca semuanya atau satu bait ya, Bang ya? Boleh Mas, satu bait. Oke. Dibaca semua juga boleh. Oke, saya baca semua dulu, terus nanti kita renungkan sama-sama. Wajah tiap keindahan adalah cerminan wajahnya. Semerbak dan warna tiap taman adalah miliknya. Tiap hati, tiap jiwa, hanya dia yang dicari. Tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Tiap iman, tiap agama, menuju rumahnya. Tiap mazhab, tiap bangsa, ia tujuan akhirnya. Di Ka'bah, di gereja, di pura dan biara, semua pemuja terpukau oleh matanya. Saya menghayati puisi ini sebagai satu pengakuan mutlak dari Syah Nias bahwa apapun, dari manapun, kemanapun, itu adalah Tuhan semata. Dan yang saya rasakan, Bang, adalah bahwa beliau mengantar kita melalui berbagai perspektif. Kalau di bagian pertama, wajah tiap keindahan adalah cerminan wajahnya. Semerbak dan warna tiap taman adalah miliknya. Ini betul-betul saya bisa merasakan bagaimana setiap saya melihat beauty dalam bentuk apapun, itu sebetulnya adalah manifestasi dari Tuhan. Dan artinya, di sini yang saya rasakan, Bang, setiap keindahan itu, di balik keindahan itu, secara hakikatnya, itu sebetulnya adalah manifestasi Tuhan. Juga setiap pewangian, setiap warna adalah manifestasi Tuhan. Saya betul-betul takjub di sini bagaimana Syah Nias ini mengantar kita dari dunia fisikal dibawa ke dunia yang subtle, halus. Kita sebetulnya dibawa ke alam malakut sebetulnya, kalau yang saya rasakan, Bang. Jadi beyond corporeal physical awareness, kita dibawa kepada hal-hal yang sifatnya celestial. Jadi seolah-olah gini ya, yang saya rasakan para sahabat semua itu, ada yang saya lihat, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih profound. Apalagi kalau saya bawa ke bait berikutnya, yaitu tiap hati, tiap jiwa, hanya dia yang dicari. Tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Ini nampol banget gitu buat saya. Karena katakanlah kalau saya mencari approval,
Katakanlah saya mencari pengakuan, katakanlah saya mencari ketenangan. Sebetulnya ujung-ujungnya hulunya adalah Tuhan. Kalau misalnya begini, saya bersahabat dengan Bang Dame, kemudian saya mencari rasa nyaman dari persahabatan dengan Bang Dame. Yang menggerakkan Bang Dame kan Tuhan gitu. Katakanlah saya bekerja, saya mencari bagaimana saya bisa nyaman di dalam bekerja. Yang menggerakkan pekerjaan itu kan Tuhan sebetulnya. Jadi sebetulnya apapun yang saya cari, itu sebetulnya akan kembali lagi kepada zat Tuhan. Dan apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya pikirkan, tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Jadi nggak ada yang luput dari seluruh awareness yang tunggal dari Tuhan. Jadi bagaimana sebetulnya saya merasa dihantarkan oleh Syahnias ini untuk bisa understand beyond yang tampak. Sehingga semua perjalanan yang seolah-olah keluar itu kayak dibalikin lagi oleh beliau itu. Coba. Coba deh kamu renungkan deh. Dan yang tadinya itu panca indera, Bang, saya merasa kayak coba dibawa ke kalbu, dibawa ke dalam. Jadi seolah-olah ada pertemuan ya antara apa yang saya lihat, yang bisa saya cerap, dengan pikiran yang penuh dengan riuh rendah gitu ya. Dibawa jadi teduh gitu ya. Coba. Ditambah lagi, kalau berikutnya, perspektif berikutnya adalah di Ka'bah, di gereja, di pura, biara, semua pemuja terpukau oleh matanya. Ini saya merasa, dari manapun, silahkan. Dari manapun titik tolaknya, silahkan. Karena perjalanannya itu sedemikian menakjubkannya, dan di sini digambarkan dengan mata Tuhan. Saya bahkan nggak kebayang gitu ya, mata Tuhan itu seperti apa, kemilaunya. Itu nggak kebayang Bang gitu. Jadi puisi ini mengantarkan saya untuk kemudian bisa tunduk, merenung, dan tidak bisa lain kecuali menghayati keagungan yang nggak perlu dicari kemana-mana sebetulnya gitu ya. Ya, makasih ya Mas Denny ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialog Suwung yang dirahmati Allah, yang hadir saat ini, kita bersyukur kembali sama-sama berjumpa di sini dalam rangka meresapi, menghayati direct path ya. Hilang ya? Oke, sudah. Jelas. Oke ya. Ya. Jadi puisi itu adalah suara keindahan ya. Jadi puisi itu adalah bentuk keindahan. Suara masih oke? Oke. Jelas Bang.
Udah jelas. Oke, masih hilang lagi katanya. Udah oke, Mas. Teman-teman, seorang wali Allah itu mengalami satu kesaksian. Ya, saya menggunakan kata kesaksian. Nah, kesaksian itu adalah pengalaman langsung saat momen itu. Nah, keluarlah sebuah kata-kata gitu. Kata-katanya pun sebetulnya sudah nggak pakai analisa itu, Mas Denny. Jadi puisi itu turunan dari wahyu sebetulnya. Wahyu. Cuman kita tidak mau mengatakan puisi itu kayak puisi Rumi itu setara dengan wahyu. Padahal substansinya sama gitu. Ya. Nah, karena puisi itu juga satu keindahan, maka tidak semua orang sebetulnya bisa menyaksikan keindahan di balik puisi itu, Mas Denny. Tidak semua orang. Jadi betapa beruntungnya kita kalau kita bisa menyaksikan hakikat di balik puisi. Umumnya orang mungkin lebih mudah menikmati, menyaksikan keindahan dari musik, Mas. Dari musik, ya kan? Dari musik dia bisa menyaksikan keindahan. Ada melalui lukisan, ada melalui patung, ada bahkan melalui alam ini. Nah, ini penting banget nih. Ini mirip seperti kata-kata dari Plato, beauty is the splendor of truth. Beauty adalah pancaran dari kebenaran. Jadi kalau ada cahaya matahari, begitu dia memancar, kita nggak bisa sampai ke matahari. Ini pakai akal dulu. Tapi cahayanya itu mewakili matahari. Ya kan? Akhirnya nyampe ke kita. Karena itulah kita membutuhkan keindahan. Karena kita sudah terjatuh tanda petik. Sudah jauh dari merasakan kehadiran Tuhan. Menyatu dengan dia, kita sudah merasa terpisah. Maka kita butuh puisi. Gitu kira-kira. Jadi betapa beruntungnya kita kalau kita bisa tersingkap mengalami keterbukaan terhadap puisi. Apalagi Al-Quran gitu. Ya. Jadi ada getarannya, ada rohnya gitu. Dia hidup. Mana ada orang Mas Denny tiba-tiba menyaksikan keindahan kaku gitu. Itu pasti takjub. Kalau di Al-Quran kan simbol keindahan itu sosok manusianya Yusuf. Ya kan? Julaiha yang dia itu istrinya menteri, pada saat dia pertama kali menyaksikan Yusuf, Mas Denny, dia nggak bisa tidur gitu. Terpesona gitu. Cuman di sini nih, ini pelajarannya Mas. Julaiha memaknai keindahan Yusuf itu sebagai person, bukan sebagai wajahnya. Kan di sini nih, wajah tiap keindahan adalah cermin wajahnya gitu. Misalnya nih Mas Dini, kita ngelihat keindahan bunga. Itu ada tuh kata-kata dari siapa ya, Buddha kalau nggak salah. Dalai Lama tuh, Thich Nhat. Jadi kita melihat bunga yang indah nih ibu-ibu teman-teman. Indah banget. Padahal sebetulnya menyaksikannya udah cukup. Tapi gatal aja kita petik nih Mas. Karena kita posesif. Kita petik bunga itu dia jadi layu. Ya kan? Dia jadi layu. Nah karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah mulai dapat pemaknaan yang kita bahas hari ini,
Ini kita jadi paham saya kontennya sambung ini. dikit ya Kita Bang jadi dari situ. masuk nih kepada penyaksiannya Pada saat, Syahniaz. dan ini yang saya Wajah tiap rasakan gitu para keindahan sahabat adalah semua. cermin wajah. Wajah tiap keindahan Jadi kalau misalnya adalah cerminan ya, wajahnya. Itu hmm, jadi ada rasa overflowing with beauty. Jadi kayak kalau kita lihat keindahan itu kan itu di mana-mana gitu jadinya. ada Itu rasanya tuh seperti dibukakan. Wah, ya, kemanapun. infinite, Kalau infinite, istilahnya tuh infinite. atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya. Jadi bahkan di awal pun ini Syahnias ini sudah menghantarkan gitu ya. Wajah tiap keindahan adalah cerminan wajahnya. Wow. Dan tadi benar yang Bang Dame bilang, disampaikan melalui puisi supaya apa ya, ada lapis-lapisnya lah yang tergantung kita gitu kan ya Bang ya. Mm-mm. Ya. Jadi begitu teman-teman. Makanya salah satu yang saya bersyukur Mas Dini ketika bersentuhan dengan ajarannya Syekh Isa, Brik Choksuan, Mm-mm. ketika para pejalan spiritual, para guru-guru mengikuti jalan asketis Mas, meninggalkan dunia, asketis kan? Bahkan mereka itu mungkin pakaiannya sederhana gitu ya. Nah, Syekh Isa punya penyingkapan, beliau menekankan pentingnya beauty. Jadi beauty itu apresiasi terhadap beauty itu adalah zikrullah, teman-teman. Meditasi, Betul. nggak pakai upaya gitu. Nah, karena itu Syahnias mengingatkan Mas, hey, yang kamu Ya. saksikan keindahan itu adalah cerminan wajahnya gitu loh. Nah, Julaiha itu contoh dia menikmati keindahan, tetapi dia lupa itu wajahnya gitu loh Mas Bini. Makanya dalam drama kehidupannya Julaiha, dalam kisah Al-Quran itu, ada gejolak. Jadi Yusufnya juga di penjara, Julaihanya juga mengalami, ya dia diasingkan. Tapi itulah perjalanan kita. Jadi hari ini sahabat-sahabat kita belajar banyak dari Syahnias. Wajah tiap keindahan adalah cerminan wajah. Nah ini ditambahin lagi, semerbak dan warna tiap taman. Semerbak itu kan aroma kan Mas. Jadi kalau kita mencium aroma, makanya Nabi Muhammad juga suka wewangian Mas. Nabi Muhammad itu suka wewangian. Mm-mm. Kan kadang-kadang, maaf ya ini versi bawahnya nih Mas. Jadi kita lagi jalan di mana, ada bau makanan enak gitu kan Mas. Bau makanan. Itu kan memalingkan perhatian itu. Iya kan? Wow gitu. Sampai begini tuh gitu kan kita lagi naik mobil. Ada semerbak Nah gitu. ini yang tadi saya Nah semerbak maksudkan dan Bang warna gitu tiap ya. tam itu pun Eh, aromanya bunga Kemanapun itu yang dilihat adalah tuh miliknya. Allah. Itu adalah dia. Apapun Belonging to him. semerbak, apapun warna Allah. Jadi akhirnya yang saya hayati itu adalah di mana-mana nih. Mau kemana aja, overflowing with itu gitu. Jadi eh, iya. Jadi nggak cuma cari ke sana, nggak cuma cari ke sana. Ini Ya. yang yang terasa gitu ya dari silakan Mbak. Karena infinite ya. Mas, Mas, saya terus sedikit. Jadi setelah teman-teman dua bait itu, dua baris kalimat itu kita hayati ya,
Pindah ke bait berikutnya. Tiap hati, itu udah mulai ke dalam kan? Keindahan kan kita masih asumsinya itu cara pandangnya masih di luar outer. Iya dong. Baru diajak lagi ke dalam karena nanti luar dalam jadi lebur, Mas Denny. Tiap hati, tiap jiwa hanya dia yang dicari. Jadi sedihnya hati, ya kerinduan hati pada seseorang gitu yang melindungi kita, itu sebetulnya ekspresi kerinduan jiwa, sedihnya hati pada dia yang kita cari. Bahkan maaf nih, kalau kita ingin berhasil dalam sekolah, Mas, supaya kita dapat apa ya, reputasi, itu sebetulnya kita cari itu dia. Nah, itu ditekankan. Coba tuh, Mas. Ujung dari semua pencarian, orang mau sukses, orang mau kaya, ujung-ujungnya dia yang dicari setiap hati dan jiwa. Nah, itu diingatkan lagi sama Syahniaz, Mas Din. Lalu tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Jadi semua batinnya itu sudah dihiasi oleh dia itu. Nah, saya teringat Mas Denny, waktu dulu belajar tasawuf ada unsur filosofinya. Kalau mata kita ini hanya melihat ke depan, dia nggak bisa tahu yang di belakang, Mas. Tapi kalau mata kolbu, Mas, itu semuanya wajah, semuanya muka, Mas. Makanya dalam tradisi Hindu, ada dewa itu mukanya banyak. Yang tadi Mas Denny bilang loh, ke kanan dia, ke atas dia, ke kiri dia, ke depan dia, ke belakang dia, ke dalamnya dia juga. Itulah kolbu. Makanya dia tepat disebut Ka'bah Center. Ini tauhid dalam versi angle lain ini, Mas. Nah, baru setelah yang di luar dan yang di dalam itu dihayati adalah wajahnya dia. Kalau di Al-Quran kan surat 2 115, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Karena baru muncul dalam bentuk formulasi, Mas. Ini udah mulai struktural. Sudah mulai sistem berpikir. Disebutlah tiap iman. Nah, kan setiap komunitas kan ada struktur berpikirnya mengapresiasi Tuhan. Itu disebut iman. Tiap agama jalannya, ya nggak, Mas? Menuju rumahnya. Nah, itu lagi tuh. Kalau yang pertama tadi, ya itu universal dia, Mas. Belum dipatok-patok, belum dibuat struktur. Bagian kedua itu ke dalam. Nah, yang ketiga ini begitu diformulasikan, tiap iman, tiap agama menuju rumahnya. Dan di dalam setiap iman dan agama itu ditambah lagi, Mas, tiap mazhab, gitu. Tiap bangsa, dia tujuan akhir. Kembali ke Tuhan. Nah, dibuat lagi, dipretelin lagi, Mas. Lebih partikular lagi. Di Ka'bah, di gereja, kamu kan mau nyari dia di situ. Di pura, di biara, semua pemuja terpukau oleh matanya. Hebatnya puisi itu gitu, Mas ya. Jadi kata yang dipilih itu juga apa ya, memukau, Mas, menakjubkan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks anak-anak sekarang, Mas Denny, ini sedikit agak kita turun ya. Kelihatannya nggak begitu diajarin nih puisi-puisi ini, Mas. Padahal itu salah satu pintu yang bagus tuh untuk menyaksikan wajah Tuhan, Mas. Ya nggak? Puisi. Musik juga harusnya bisa, tapi karena cara pandangnya itu sudah lebih kepada industri,
kepada semata-mata ekonomi, jadi keindahan itu jadi bukan wajahnya lagi, Mas, jadinya. Jadi tidak dirasakan, tidak disaksikan bahwa wajahnya, ya nggak, Mas? Kan Ini sebetulnya kalau beli lukisan yang indah kan, yang nggak bisa dinilai dengan tadi angka kan, Mas. Bang Dame sebutkan tentang bagaimana Moga-moga puisi ini itu dapat bisa nih teman-teman mengantar di gitu dialog ya. suwung nih, Mas Denny. Mungkin Kita kembali memang kepada center lah. bahkan bukan hanya mengantar ya, kalau saya rasakan itu membebaskan. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan visual, itu kan kita dihantarkan ke satu dimensi saja. Saya ambil contoh sederhana aja, Bang. Saya itu dulu baca Harry Potter duluan, baru nonton film. Karena kan bukunya ada dulu, baru film. Tapi ada generasi yang nonton dulu, Ya, ya, ya. baru baca. Itu beda kan? Pada saat membaca bukunya, fantasi kita tentang tokoh-tokoh itu bisa beda-beda. Begitu sudah ada filmnya, jutaan orang ya udah kepatok. Yang jadi Harry Beda. Potter tuh si Anu. Jadi iya kan, mendadak itu Wah, menjadi bisa luar biasa tuh. satu frame Luar biasa. saja. Nah, puisi ini para sahabat semua bagi saya itu membebaskan Ya, ya. kita untuk tidak Harus itu. terpatok kepada apapun, dan Ya, Syahnias ini dengan sangat zuhud gitu ya, kalau saya bilang itu membimbing tahap demi tahapnya, seperti yang Bang Dame bilang tadi itu, dari yang paling umum masuk masuk lagi, masuk lagi, yang kesimpulannya adalah ya mau dari mana aja ada wajahnya. Dan saya jadi teringat kosmologi tasawuf, Bang, gitu kan, bahwa di dalam kosmologi tasawuf itu kan ada uh, ada dia ruh wajahnya. hewani, di mana kita semua ini sekarang berada di physical body. Di dalam ruh hewani itu masuk adalah, ya kan, ruh nurani, terselubung nih. Di dalam ruh nurani ini ada ruh sultani, dan yang paling dalam itu kan roh Animal kudus soul. gitu. Ini seolah-olah beliau menuntun, ayo, kalau kamu siap untuk tidak hanya melihat yang fisikal, kamu bisa jalan. Jadi kita kayak dibimbing masuk ke makom-makom atau stasiun-stasiun, sampai pada akhirnya karena karunia Tuhan, ya udah hanya Tuhan saja. Mulai dari yang kita lihat, masuk ke hati, masuk ke jiwa, ke lisan, ke benak, lalu mau pakai ritual apa, mau pakai format apa, sampai akhirnya di rumah ibadah yang mana, itu kan sebetulnya juga melambangkan perjalanan kita secara hakikat untuk standing as awareness, ultimately gitu kan. Bagaimana kita meniti, kalau dulu Bang Dame bilang itu dari nafs amaro, lawama, mulhama, sampai kemudian bisa merasakan unity-nya di mutmainah, tembus kemudian. Nah, puisi ini sedemikian Lawama, memukau bagi saya, dan terima lawama, kasih tadi Bang Dame itu menjelaskan dengan sangat uh, terarah gitu ya, bahwa yang beliau tinggalkan untuk kita ini sebetulnya mutiara yang luar biasa gitu. Dan seperti Bang Dami sebutkan tadi kan, Syahnias ini ngomong ke kita ini bukan teori, ini yang dia hayati gitu, kesaksian. Ini sama kayak misalnya gini teman-teman, ada wartawan perang di Ukraina cerita, ya ini sama gitu. Dan setelah 250 tahun, ini tetap yang gitu dia kan, saksikan. relevan aja. Sehingga sebetulnya very humbling
dan liberating juga, dan reassuring juga. Jadi bikin saya tuh nggak takut gitu. Udahlah, pasti Tuhan kok. Mau kejeduk kemana, itu Tuhan kok. Dan di baris paling akhirnya lagi kan, terpukau oleh matanya. Udahlah, Ya, ini kan apa ya Bang? ya, Kayak tadi siang gitu, saya ada lewat ke satu restoran gitu, makan di dalamnya sama Didit, istri saya. Kok ya mendadak Allah itu kayak membukakan bahwa saya bisa melihat tiap orang itu tuh keluar cahaya dari badannya dan kualitas cahayanya tuh beda-beda gitu. Ada yang kayak keluar dari saringan, jadi gitu ya. Ada yang semuanya, jadi kayaknya apa? Saya jadi bisa merasakan yang dituliskan di sini. Oh, bahkan sebetulnya para sahabat semua yang saya rasakan gini ya, bukan cuma yang di luar sana loh. Yang Bang Damai tadi bilang, yang kita di dalam ini aja nih, itu Tuhan gitu. Itu aduh, gue pengen nangis nih mau cerita gini gitu. Jadi karena gini ya Bang ya, untuk saya pribadi itu kan selama ini tanpa sadar saya tuh perform gitu ya. Ternyata itu sebetulnya begitu diurut-urut, saya tuh butuh approval. Jadi pengen tampil itu karena butuh approval. Padahal manakala kesadaran akan Tuhan itu sudah ada, ya udahlah, lu pasti di-approve Tuhan kok. ya, betul. Pengakuan, Allah itu pengakuan mau ya. jungkir balik pun terima kok. Dan ini yang saya ngerasain juga Bang, saya stroke itu juga karena butuh approval itu gitu. Beda. Jadi, aduh, masya Allah, ini betul-betul puisi ini itu para sahabat semua kayak apa ya, adem gitu Sampai rasanya, 2 kali gitu ya. adem. Iya, Mas, saya mau teman-teman yang mendengar ini juga bisa mencicipi lah. Ini Mm-mm. kayak hidangan dari langit. Kan ada nama surat tuh Mas, namanya Al-Maidah kan. Al-Maidah itu teman-teman hidangan dari langit. Tapi sempat jadi ayat yang surat yang paling heboh zaman pilkada gitu ya. Salah satu sosok yang mulia yang bisa akses itu langsung dengan hidangan dari langit itu Maryam, ya kan? Maryam itu punya kebiasaan berhalwah di mihrab menyendiri, dijagain oleh Pak Zakaria gitu ya, Nabi Zakaria. Nah ini kan sendirian nih teman-teman, sendirian. Jadi pandemik yang 2 tahun ini sebetulnya kayak ngasih signal-signal nih ke kita untuk mulai berhenti dulu deh, mencapai itu nanti kayak kita ngegas tetapi masuk jurang gitu. Nggak juga sadar akhirnya dijedotin Mas gitu. Kejedot dulu. Kena stroke lah, jatuh lah, ketipu lah, apalah. Nah, gitu. Jadi hari ini kita bertemu dengan satu wali Allah. Beliau bilang nih, kalimat ini aja sudah indah banget Mas Den. Kalimat ini aja, makanya tadi dikasih pengantar kepada teman-teman. Keindahan apapun yang hadir pada kita, mau musik, puisi, patung, alam, bahkan manusia, apapun itu teman-teman, jangan salah memaknai. Itu cerminan wajahnya. Di sini masih rendah hati nih beliau bilang. Cerminan wajahnya. Kalau Al-Quran lebih vulgar,
wajahnya. Nggak pakai kata rep. Karena di sini masih ada untuk unsur perantara, Mas. Teman-teman sekarang melihat wajah saya sama Mas Denny, nah teman-teman nggak melihat wajah saya asli kan, tapi wajah yang di lab di HP gitu, cerminan. Tetapi memang gambar yang di HP ini nggak berbeda dengan baju yang saya pakai dengan yang nampak di HP memang nggak beda. Jadi melihat cerminan wajahnya itu sudah cukup. Jadi itulah kita seperti Julaiha gitu ya Mas Denny. Begitu terpukau pada keindahan, dia ingin memilikinya. Sebetulnya nggak harus. Karena yang membuat itu terlihat, nah itu tiap hati gitu. Hati kalau sudah terbuka, dia tidak bisa lagi, tidak mungkin tidak melihat keindahan. Sama seperti orang sudah bangun dari mimpi. Dalam mimpi itu dia mengalami satu tragedi, menderita. Begitu dia bangun, dia tidak mungkin lagi menderita lagi. Karena dia sudah bangun. Jadi teman-teman, kapanpun kita mengalami satu the experience of beauty, kalau di Al-Quran namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu juga vulgar ngomongnya Al-Quran. Wazohir wal batin. Zohir batin. Yang tampak nyata sama yang tersembunyi. Awal akhir. Jadi ini sebetulnya apa ya? Rahasia makrifat itu di sini. Saya jadi ini Bang. Jadi nggak lagi kita, Bang Dame, wah saya sibuk kerja, kapan saya menjelaskan sholat, yang ini saya khusyuk, jadi kapan saya meditasi. beresonansi Enggak, lagi dengan seluruh bagian aktivitas keduanya itu nih. menjadi aktivitasnya. Tiap hati, tiap Cerminan dari jiwa gerak hanya dia. dia yang dicari. Tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Ini saya jadi mendapatkan makna baru nih Bang. Yaitu kalau tadi kan kita cari keluar, terus mulai ke dalam gitu ya. Nah, yang bikin saya merinding nih barusan ini adalah karena tiap lisan, tiap benak, pikirannya menghiasi. Dimensi lain. Itu artinya saya maknai Mbak, bahwa Asmaul Husna itu hadir di dalam pikiran kita. Yang lebih dalam lagi adalah bahwa kita itu tuh bagian dari Asmaul Husna itu gitu. Jadi para sahabat semua pada saat kita itu mencoba mencari keindahan, loh, each of us, Anda semua itu loh, iya, kamulah, sayalah, kita semua inilah keindahan itu, Masya Allah. Dan diantarkan dengan sangat indah oleh Syahnias gitu. Kamulah keindahan. Loh, ya elu gitu. Nah, iya. Jadi ketika sudah disadari bahwa diri kita itu adalah manifestasi namanya, ini saya masih pakai bahasa manifestasi, cerminannya, maka semua perbuatan adalah manifestasi Bismillah dong kan? Bismillahirrahmanirrahim dong. Nah, kebahagiaan yang meluap-luap ini yang Mas Dini katakan ini, itu rasanya pingin dibagikan. Kayak kita teriak nih, ayo, mau membagikan kepada semua orang. Karena tak terbatas. Bersedekah. Kalau di surat Al-Baqarah itu Mas, Alif Lam Mim kan? Dzalikal kitab la riba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang memastikan yang gaib. Mendirikan sholat. Kan intim dengan dia gitu. Intim dengan keindahan Asmaul Husna itu. Lalu yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami karuniakan pada mereka. Rezeki dibagi. Karena dia begitu banyak melimpah.
Kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari, paling enak itu cukup, teman-teman. Benar nggak, Mas Denny? Paling nyaman itu cukup loh, Mas. Punya rumah 10 tapi nggak bisa ngurusin gitu. Ini juga jadi gini Bang, saya jadi Ini yang banyak dilupakan. menghayati lagi nih Teman-teman, yang banyak bagian sekali tadi ketiganya gitu ya. apa ya, Tiap cuplikan-cuplikan iman, yang hadir tiap gitu kepada agama kita semua. menuju rumahnya, tiap mazhab, tiap bangsa, iya tujuan akhirnya. Itu saya kok mendapatkan pemahaman barusan ini gitu, bahwa dengan kita itu manifesting Asmaul Husna, pada saat kita itu menuju Tuhan, dengan sendirinya hal-hal yang bukan dia itu luruh gitu, jauh. Jadi Syahnias ini mengantar kita itu bukan hanya menjelaskan secara framework, Right. tapi juga ini Menjauh. loh rasanya Kalau khas wali banget gitu kan. Kalau wali itu kan bukan hanya memberitahukan mengenai kerangka atau apa-apa. Ini loh, jadi seolah-olah para sahabat semua kita tuh kayak dikasih tahu resep, tapi juga ini loh rasanya, ini loh makan-makan nih, gitu. Atau kalau wangi-wangian nih baunya nih, ini loh. Jadi, Masya Allah. Iya, iya. ya, Jadi direct path-nya itu para sahabat semua adalah, iya, dan iya, ini yang iya. saya bersyukur tadi Bang Damai Iya. menjelaskan, Di- eh, Dikasih tester kita gitu ya. ini insya Allah Ada tester direct bareng-bareng path banget itu, direct nyicipin path ya. sama-sama gitu. Hidangan dari langit. Dan ujungnya adalah, jadi kita semua terpukau. Nggak ada lain reaksi yang tepat kecuali terpukau. Hidangan dari langit. Dan Alhamdulillah Bang, hari ini dengan kita merenungkan puisi ini, saya sendiri tuh jadi merasakan betapa bersyukurnya gitu ya, bisa menerima cahaya directly. Karena dialog kita berdua ini kan bukan kognitif sebetulnya, tapi kan dari kolbu gitu. Mungkin kata-kata yang kita pakai berdua, para sahabat, itu adalah kata-kata yang mikir, tapi sebetulnya kami berdua ini merangkai yang hati gitu. Saya jadi ingat pernah ada guru Torikoh yang bilang, listen with your heart, kira-kira kayak gitu kan. Pada saat mendengarkan puisi ini pun, listen with my heart gitu. Pada saat saya mendengarkan Bang Dame, saya dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Dan jadi dimensi-dimensi yang terbuka itu jadi nggak bisa dijelaskan gitu ya. Sama kayak mungkin gini para sahabat ya, kalau ada makanan yang enak banget sampai kita nggak mencoba mengurai lagi, oh ini ada mericanya, nggak enak gitu. Dialami. Dialami. Ini setiap puisi ini kok enak gitu. Dan mudah-mudahan kita jadi ketagihan gitu ya. Ah, kok enak ya? Tadi kan Bang Damai misalnya, oh ini loh karena ada ininya, ada ini. Aduh, alhamdulillah. Yuk, makan lagi. Dan para sahabat ini yang bikin saya sangat terharu ya, para guru-guru orang-orang suci seperti Syahnias ini, apakah mereka masih Makasih Mas hadir Denny. atau mereka udah Makasih tiada teman-teman. pun, tapi experience-nya itu bisa sampai gitu loh.
Dan bagaimana bahwa ini semua sumber hidangannya adalah dari para nabi gitu kan. Siapapun lah, sumber hidangannya satu. Karena apa? Ya balik lagi, Tuhan juga gitu kan. Mau pakai iman yang mana, agama yang mana, mazhabnya apa. Itu semua pada akhirnya ketundukannya ya ke Tuhan. Saya cuma berharap Bang Dame bahwa pada waktunya itu Tuhan itu bisa bermurah hati untuk bisa membukakan itu betul-betul semua keterbatasan-keterbatasan saya gitu ya. Karena kadang-kadang para sahabat, konsep-konsep yang saya udah punya, itu malah bisa bikin saya sendiri ketutup untuk bisa. Saya jadi inget gini Bang, ada kartun Disney Pixar dulu, Ratatouille itu, yang seorang kritikus makanan yang luar biasa, datang ke satu restoran, dan dimasakkan oleh koki ini sebuah masakan dusun, masakan kampung, Ratatouille itu kan. Tapi ternyata pada saat kritikus itu merasakannya, seluruh pengalaman masa kecil dia, seluruhnya tuh hadir lagi gitu. Dan yang ajaib adalah bahwa itu bukan makanan yang kelas mewah gitu, bukan. Nah ini para sahabat yang saya rasakan hari ini seperti itu. Kesederhanaan dari puisi ini, dengan kata-kata yang nggak aneh-aneh gitu ya. Tapi justru kayak blar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terbimbing untuk kembali fitri seperti waktu kita bayi gitu. Aduh, alhamdulillah Bang. Amin. Alhamdulillah Mas. Terima kasih Terima banyak. kasih Mas Para Denny. sahabat, Terima insya kasih Allah kita teman-teman jumpa lagi telah di ikut sesi bersama-sama kita berikutnya. ngobrol-ngobrol santai di dialog. Semoga kita diantarkan Kasih Tuhan saya cukup dari saya sekian untuk aja bisa Mas. terus menerima Insya Allah. dan Makasih teman-teman. menghayati keindahannya. Amin ya Rabbil Alamin.